Tuhan Yesus peduli terhadap kita, dan itu sebabnya kita mau tetap berkarya, kita tetap mau mengasihi, kita tetap mau berbuat baik, kita tetap mau memberikan sumbangsi supaya orang di sekitar kita terbangun, terberkati, terdorong, tertolong melalui hidup kita. Salam damai sejahtera saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar lagi tentang satu tema, tenang di tengah badai. Saya akan membacakan Alkitab dari Mazmur pasal 46 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi ini. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, dalam bahasa Inggris ayat ini disebut, Be still and know that I am God. Umat Tuhan dalam masa itu serba susah, serba tercepit. Mereka tidak mampu mengatasi kesulitan. Tapi firman Tuhan datang menyapa dan berkata, diamlah, ketahuilah akulah Allah. Be still and know that I am God. Maksud firman Tuhan ini adalah mengapa kamu panik dengan semua tekanan dari luar? Mengapa kamu panik dengan segala keadaan yang terjadi di sekitar kita? Mengapa kamu takut dengan teror yang terjadi di depan sana? Mengapa kamu gelisah ketika kenyamanan seorang terganggu, ketika kenyamanan kita semua terganggu, kebebasan kita sangat dibatasi? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Hari ini Tuhan ingin berbicara, tenanglah, aku ini. Jangan takut, tenanglah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, Tuhan berkata, ketahuilah akulah Tuhan. Maksudnya akulah Tuhan atas kehidupan. Akulah Tuhan yang mengerti dirimu. Akulah Tuhan yang tahu bagaimana cara menolong umatku. Hidup dan mati kita ada di tanganku. Kita harusnya percaya kepada Tuhan yang seperti ini. Akulah Tuhan atas semesta, artinya alam dunia ini dikendalikan oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak takluk oleh Tuhan. Karena kepada Dialah kita percaya, seharusnya kepada Allah seperti inilah kita menjadi tenang. Termasuk tentang hal-hal yang menyeramkan, yang menakutkan di dalam hidup kita ini. Karena Allah Maha mengendalikan, Allah tahu bagaimana yang terbaik. Saudara sekalian, Tuhan tahu kesulitan umat Tuhan pada waktu itu. Umat Tuhan yang sesak. Karena itu Tuhan tahu keputusasaan kita umat Tuhan. Tuhan juga tahu keputusasaan kita menghadapi sesuatu yang menjerat hidup kita, yang menekan hidup kita. Tuhan tahu kepanikan hidup kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, tenanglah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Ingatlah Tuhan ada di dekatmu, Tuhan tidak meninggalkanmu sendirian, dan Tuhan ingin menopang kita. Bahkan Tuhan akan mendampingi kita melewati masa-masa sulit. Kata diamlah atau tenanglah ini menggunakan bahasa Ibrani rafa. Rafa artinya rilekslah. Jangan sibuk untuk mengatasi semua masalahmu tanpa bantuan Tuhan. Mari cari Tuhan dan Tuhan akan membuatmu rileks karena Dia tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Rafa artinya rileks karena ada Tuhan menyertai kita. Rileks karena segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Rileks karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Rileks karena Tuhan akan melindungi dan Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tahu segala hal-hal yang bisa menyulitkan hidup kita. Masalahnya adalah bagaimana cara hidup kita menghadapi semua kesulitan ini. Apakah masih kita percaya kepada Tuhan? Saudara sekalian, di tengah ombak badai kehidupan ini, ada dua cara Tuhan. Yang pertama, Tuhan meneduhkan badai untuk membuat Anda dan saya tenang. Atau cara kedua adalah Tuhan menenangkan kita untuk supaya kita bisa menghadapi badai. Mana yang Anda pilih? Tuhan bisa memberkati kita dengan kedua cara ini. Kalau saya memilih tenangkan hatiku untuk menghadapi badai. Saudara, masa-masa sulit ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, kita perlu belajar menerima masa sulit ini. Hidup memang ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, termasuk masalah pandemi COVID ini dan segala kesulitan yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Ini tidak bisa kita kontrol. Apalagi kalau kita melihat di jalan-jalan orang semaunya sendiri. Masih banyak orang tidak memakai masker. Masih banyak orang membeli
makanan kepada penjual yang tidak pakai masker. Masih banyak orang juga memesan makanan supaya diantar. Tetapi apakah jaminan orang yang antar itu pakai masker? Coba lihat, kadang-kadang mereka duduk-duduk, kumpul sana, kumpul sini. Semua masker dilepaskan. Kalau kita memikirkan semua itu, kita menjadi panik, kita menjadi takut. Walaupun sebenarnya kita juga tidak boleh gegabah. Yang kedua, kita perlu Tuhan, perlu ketenangan hati menjalani hidup yang tidak nyaman ini. Tanpa Tuhan hidup kita tidak tenang, tidak damai, dan tidak nyaman ini. Kesulitan yang ada membuat hati kita semakin tertekan. Pada waktu seperti ini, kita cari Tuhan. Yang ketiga, kita perlu introspeksi diri. Kenapa saudara sekalian? Saatnya banyak berdiam diri dan merenungkan apa gunanya semua ini. Apa maksudnya Tuhan izinkan kita hidup di tengah kesulitan seperti ini. Dan keempat, kita perlu tetap menjadi berguna. Sebab apapun yang menekan kita, badai yang membuat kita sulit, badai yang membuat kita panik ini, kita tetap terus berguna dan berkarya di tengah dunia ini demi nama Tuhan. Dan kelima, saudara sekalian, perlu menjalani hidup dengan damai. Putus asa atau sehat, berjuang sendiri atau bersama-sama. Saudara sekalian, tapi kita tetap perlu memilih untuk menjalani hidup ini. Kita tenang untuk menghadapi badai, itu adalah yang paling penting. 5 hal ini bisa membuat kita tenang. Coba kita lihat yang pertama, saudara, kita perlu belajar menerima. Tuhan berikan saya ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Tuhan berikan saya keberanian untuk bisa melihat hal-hal yang bisa saya ubah. Dan Tuhan berikanlah saya hikmat dan pengertian untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Di masa sulit ini ada 3 hal yang kita dapatkan jika kita belajar menerima. Bahwa kita akan mendapat ketenangan untuk menjalani hari-hari ini yang penuh badai dan gelombang. Kita akan tumbuh keberanian untuk menjalani hidup yang tidak mudah ini. Dan ketiga, kita akan menemukan hikmat dan kearifan yang selama ini jarang kita mencarinya. Jika kita bersama Tuhan, Tuhan memberikan hikmat sorgawi supaya kita mampu menghadapi dunia yang tidak gampang ini. Yang kedua, saudara, kita perlu Tuhan. 100 tahun lalu, flu Spanyol terjadi. Dan itu dari 1918 sampai 1920. Ada banyak catatan, tetapi paling tidak ada 50 sampai 100 juta manusia meninggal karena flu Spanyol ini. Kalau kita bandingkan dengan saat ini, masih banyak tulisan-tulisan yang mengungkapkan bahwa flu ini tetap akan terus ada. Pandemi ini tetap akan terus ada. Nah, saudara, kita perlu Tuhan. Kita menjadi gelisah dan kita tidak tahu kapan sesungguhnya wabah ini berakhir. Kita perlu Tuhan dan kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia punya maksud semua di balik kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita. Dan ketiga, Dia pasti akan menolong kita indah pada waktunya. Seorang rekan kami di Tiongkok datang dan menunjukkan kepedulian ketika orang mulai bersembunyi di rumah dan ketakutan dan kegelisahan menghantui mereka. Ia selalu mengajak berdoa dan tidak sedikit orang yang tadinya hidup tidak percaya, akhirnya menjadi percaya. Mereka melihat kamu hidupnya lain, kamu hidupnya berbeda, kamu sangat tenang, padahal di luar sana tidak mungkin membuat kita tenang. Saudara sekalian, Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Hidup ini begitu rentan. Di saat kesakitan dan kematian begitu dekat, tidak ada yang bisa buat kita tenang selain Tuhan. Ini waktunya kita cari Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Selagi Ia berkenan untuk kita hampiri. Saudara sekalian, kalau selama ini kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya merasa tidak punya kemampuan mencari Tuhan, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan yang menyatakan diri melalui Tuhan Yesus mencari saya. Saya hanya perlu menyambut uluran tangannya. Saya hanya perlu jujur dan berkata, Tuhan, tolonglah saya. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Dan saya percaya hanya Tuhan saja yang sanggup memberiku ketenangan. Ekonomi sulit, pekerjaan sulit, penyakit sulit, apapun sulit saat ini. Tetapi saudara sekalian, Tuhan tak pernah meninggalkan. Dan itu harusnya membuat kita
tenang. Masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Umurku ada di dalam tangan Tuhan. Termasuk masa-masa sulit seperti ini, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, perlu introspeksi diri. Ini waktunya kita melihat apa yang perlu kita perbaiki. Tadi saya ingin katakan Tuhan bisa teduhkan badai untuk menenangkan hati kita. Tapi cara kedua adalah Tuhan bisa menenangkan Anda untuk bisa menghadapi badai dan gelombang di depan sana. Saudara sekalian, masa sulit adalah introspeksi bagi kita. Ada hal-hal yang negatif yang perlu kita ubah. Ada ketidaksungguhan dan kemunafikan yang perlu kita ubah. Apa hal-hal yang perlu saya ubah berkaitan hubungan saya dengan Tuhan? Apa yang perlu saya perbaiki berkaitan dengan hubungan saya dengan anggota keluarga yang harusnya saya kasihi, yang selama ini saya kurang punya waktu untuk memperhatikan mereka? Apa yang perlu saya perbaiki supaya saya lebih berguna buat bangsa dan negara serta masyarakat di sekitar saya? Kita perlu merenungkan mengapa banyak kerugian dan kesalahan yang kita perbuat. Mari kita introspeksi segala kelemahan, kesalahpahaman, dan ketidakpedulian kita terhadap dunia selama ini. Yang keempat, isi waktu dengan tetap menjadi berguna. Apakah kita membiarkan masa-masa sulit ini menghancurkan hidup kita? Ataukah dengan percaya Tuhan Yesus akan menolong kita? Tuhan Yesus peduli terhadap kita, dan itu sebabnya kita mau tetap berkarya, kita tetap mau mengasihi, kita tetap mau berbuat baik, kita tetap mau memberikan sumbangsi supaya orang di sekitar kita terbangun, terberkati, terdorong, tertolong melalui hidup kita. Tuhan bukan saja menantang kita untuk menjadi garam dunia di tengah masa normal, tetapi Tuhan Yesus ingin kita menjadi terang di tengah kegelapan, di tengah masa-masa sulit seperti ini. Banyak sekali yang menantikan pedulimu karena mereka sedang bergumul menghadapi masa-masa sulit. Tuhan tetap ingin memakai kita pada masa yang tidak nyaman ini. Saudara, satu fenomena ketika pandemi ini terjadi, ketika orang terpaksa kumpul pada bulan Maret, April, Mei, banyak orang tidak berani keluar rumah. Saudara, ternyata di situ adalah waktu bersama. Seharusnya mereka bisa saling mempraktekkan kasih, tapi ternyata suami istri saling ribut dan terjadi perceraian yang tidak sedikit. Dicatat selama pandemi, angka perceraian meningkat. Saudara, kita apakah mau begitu juga? Kita harusnya bisa menjadi berkat buat mereka supaya hal-hal tersebut tidak terjadi di dalam kehidupan mereka. Tidak ada angka bunuh diri, tidak ada orang menyerah dan berputus asa karena Tuhan ingin pakai kita. Pilihlah untuk terus bertahan dan berjuang. Tuhan menghadirkan kita di bumi ini, salah satu alasannya adalah untuk berjuang menghadapi kesulitan. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ingin mencertai dan mendampingi untuk menolong kita. Tuhan ingin memakai kita dengan kasih dan kuasa-Nya supaya melalui kita orang lain tertolong. Hidup adalah pilihan. Kita bisa menyerah dengan keadaan sulit atau kita akan belajar terus bertahan dan berjuang. Saudara sekalian, mari kita percayakan hidup kita dan kita belajar untuk bisa terus berjuang. Kita mau putus asa atau kita berani, kita sakit atau sehat, kita berjuang sendiri atau bersama, kita perlu memilih Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Hanya Tuhanlah yang bisa meneduhkan kita. So, mari kita ingat Tuhan berkata, tenanglah, ketahuilah aku ini Tuhan. Jangan panik, ketahuilah bahwa aku ini Tuhan. Saudara sekalian, saya berdoa, saya berharap kiranya saudara sekalian bisa memperoleh ketenangan untuk menghadapi badai. Tetapi ketika saudara tidak mampu lagi, mari kita berteriak, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan akan meneduhkan badai untuk membuat hidup kita tenang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.